Baik, saya akan teruskan saja seminar hari ini. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Karena dengan waktu yang singkat, yang terbatas, jadi saya minta saudara-saudara semua yang akan bertanya kepada Ibu Sandy, saya berikan waktu 3 menit setiap pertanyaan. Bagi yang akan memberikan pertanyaan, bisa diketik langsung, secara langsung, nanti saya akan bacakan ke Ibu Sandy, atau bisa mengajukan dengan membuka mic-nya langsung kepada Ibu Sandy. Ya, yang mengetik langsung di dalam chat, di ruangan chat, saya akan membacakannya ke Ibu Sandy. Saya buka sesi tanya jawab ini, saya persilahkan. Saya silahkan ya, saudara-saudara kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ada yang bisa dengar saya? Bisa, Bu. Iya. Oh, iya. Isya. Mari silakan Bu, kalau mau bertanya langsung. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu-ibu semua yang berbahagia dalam Yesus. Saya jauh dari timur matahari, dari Indonesia bagian timur, Papua, Bu. Ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana kita melayani orang-orang yang terikat dalam hobatan, ya. Karena di sekitar daerah-daerah kami di sini banyak yang bermain-main dengan ilmu-ilmu itu dan kadang-kadang kita sulit untuk menghadapinya, ya. Agak berat, Bu, ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, biasa Bu, kalau kasus obat itu memang kita kembali ke akar masalahnya, temukan apa. Kayak dulu saya ngobat, sebenarnya akarnya pelarian dari kepahitan saya. Ya, saya daripada stres mikirin gitu, jadi karena nggak kuat mikir, larinya ke drugs. Ya, atau juga memang kedua bisa pengaruh juga dari komunitasnya, teman-temannya juga bisa. Ya, makanya waktu saya akhirnya sudah mengampuni, itu saya langsung buang semua drug, ya, narkotik yang pada waktu itu saya gunakan, obat-obatan, ganja. Ya, saya putuskan untuk saya buang semuanya, minuman keras yang ada di lemari baju saya, yang saya kadang juga untuk jaga-jaga setiap malam saya juga minum di rumah selain di diskotik, ya. Itu saya tinggalkan semua. Ketika apa itu terjadi? Ketika saya mengalami kesembuhan di batin saya gitu ya. Jadi ternyata akar masalah saya itu kepahitan. Dan pada waktu itu saya juga akhirnya buat satu keputusan untuk tidak bergaul lagi dengan teman-teman para pemabuk itu ya. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman saya karena saya sendiri juga banyak juga mengajak orang gabung ke komunitas kami dulu ya, yang suka dugem, mabuk bareng, check-in bareng. Ya, tetapi itu semua bisa terjadi pada waktu saya secara pribadi juga sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Artinya saya menjadi orang Kristen yang lahir baru, yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu saya mengampuni. Itu kayak seperti memang apa ya, ada kasih karunia sehingga saya bisa melepaskan itu. Ya, kalau dulu sebelum saya mengalami pribadi Tuhan, saya belum mengalami kelahiran baru, itu mama saya pun sering marah-marah, banyak orang gereja yang juga sering ajak saya untuk saya ke gereja aktif, nggak bakalan bisa Bu, saya makin jadi. Jadi saran saya, pendampingannya dulu dideketin, jangan langsung dilarang, dilihat kenapa sih, semua itu kan ada sebab akibatnya. Kalau dia jadi pemabuk, dia misalkan terikat drugs gitu ya, narkoba atau apa, itu kenapa? Ya pasti ada persoalan dalam batin dia yang harus ditolong. Nanti ketika kita mau mendengarkan mereka,
Ya, kita tidak mendengarkan mereka masuk dengan sebuah larangan-larangan atau khotbahin gitu ya. Biasanya orang-orang kayak begitu, aduh makin lari deh yang coba-coba dikhotbahin gitu. Tapi kita menjadi pendengar yang baik. Ya, kita masuk menjadi orang kepercayaan mereka sampai mereka bisa curhat, cerita. Nah, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kalau dia sudah berani cerita apa adanya, di situ kita bisa menemukan akar masalahnya. Ya, kita bisa menolong dia. Misalkan kalau dia pahit, kita ajak dia untuk mengampuni, ataukah bahwa kepahitan itu mengikat hidup kamu, ya kan? Pelan-pelan seperti itu, sampai nanti kita tabur, kasih tanpa syarat, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi seperti itu tahapannya, ya. Jadi pendengar yang baik, dampingi dia dulu, ya, cari tahu akar masalah dia apa. Ya, biasanya ini tidak bisa dilakukan sendiri, ya, tapi 2-3 orang, minimum berdua yang menangani, jadi teman dulu buat dia, ya, supaya kita ada tim, ya. Saya kalau melayani orang-orang bermasalah itu tidak pernah sendiri. Ya, kami pun di grup mentoring kami, saya tidak sendirian. Saya punya teamwork, ya. Jadi bahkan nanti orang-orang yang bermasalah ini sudah melewati prosesnya dan dia menang, ya, walaupun persoalannya tidak 100% beres, ya. Tetapi dia secara mental, pola pikir semua sudah mengalami metanoia sampai metamorfosa, ya, itu baru nanti kita libatkan mereka juga menjadi tim juga. Jadi seperti itu prosesnya. Jangan pernah sendirian, didampingi, jadi teman dulu, ditemukan akar masalahnya. Baik, terima kasih Bu Sandy. Ada lagi saudara-saudara yang lain, saya minta kalau misalnya ada yang bertanya, tolong dibuka kalau tidak keberatan videonya, jadi bisa langsung tanya tatap muka, begitu ya. Tolong dibuka videonya. Mari saya silahkan kalau ada yang lain. Saya boleh nanya? Ya, Bu, silakan. Sis Eni. Terima kasih untuk firman-nya Ibu Sandy. Yang saya mau tanyakan di sini, dari mana kalau kita tahu itu kita ada di dalam proses? Umpamanya kehidupan, kalau kita punya masalah besar, itu yang umpamanya seperti saya sebagai ibu rumah tangga, kelihatannya semuanya baik-baik aja gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen kan setiap hari kita kehidupan kita. Dan gimana kita tahu kalau kita ini sedang dalam dan apa boleh protes gitu kalau kita dalam proses. Yeah. Sebagai contoh, sekarang adik, tapi itu bukan karena kesalahan saya keluar tiba-tiba di sini di Swiss COVID itu aplikasi. Terus di situ tiba-tiba ditulis kamu harus di karantina karena kamu berdekatan dengan orang dari itu kan bukan salah saya gitu. Ini dari ini, aduh di karantina gitu kan. Dalam hati saya protes gitu, tapi saya bersyukur karena setelah saya melewati proses, saya bersyukur. Tapi ada juga protesnya gitu. Jadi itu yang maksud saya, dari mana kita tahu kalau kita itu ada di dalam proses? Iya, jadi proses itu terjadi ketika antara roh dan daging kita berperang ya. Kan di dalam hati kita nih ada dua keinginan daging, keinginan roh. Ya, di saat hati bicara, pikiran membela, nah itu udah proses itu. Ya, hati selalu membela Tuhan, pikiran selalu membela ego. Kan tadi tujuan proses itu dengan satu tujuan untuk merendahkan hati kita. Ya, kalau udah menyangkut ego kita yang disentuh, ya itu proses. Ya, misalkan disuruh minta maaf, kita masih mengeraskan hati. Disuruh mengalah, kita malah ingin melawan, ya. Di saat kita memberi, kita malah iri, ya berhubungan dengan karakter ya, semua karena itu ada di jiwa kita. Ya di dalam keinginan kita pun, keinginan ego pun ada 3 keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, oleh sebab itu kan firman Tuhan katakan jangan kamu hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging membawa kebinasaan, tapi hiduplah dalam keinginan roh. Ya, jadi pada waktu ego kita disentuh itulah masuk dalam proses. Karena tujuan dari proses tadi jangan lupa diulangan ya, adalah untuk merendahkan hati kita. Jadi sesuatu hal yang kalau udah kayak di hati ini ada yang mau
ngelawan gitu ya, itu dalam proses tuh ya. Artinya, gue nggak salah kok, gue disalahin, nah itu proses. Ya, kenapa gue yang jadi harus nanggung? Nah itu proses ya. Pokoknya yang udah menyentuh ego tuh pasti proses. Seperti itu Bu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang akan bertanya? Saya silahkan ya. Tinggal dibuka mic-nya dan kalau bisa dibuka videonya. Silahkan. Ya, salam Ibu Sandy. Saya tidak bisa buka, Ibu. Ya. Saya tidak bisa buka video ya. Mau Tidak bertanya. apa-apa. Oke. Enggak, saya tidak bisa buka dari saya, harus dari siapa. Oke, yang saya tadi yang dengan proses yang ketiga yang saya yang pertama kali Ibu bilang soal maaf. Ya, terima kasih. Saya ini dari Muslim, orang tua masih Muslim semuanya, saudara-saudara di Indonesia. Selama di Swiss saya ikut baru berapa, ya bukan baru ya, sudah kira-kira 6 tahunan. Saya dengan sah masuk Kristen. Anak-anak saya semua sudah dibaptis dari bayi. Nah, selama masuk Kristen itu memang saya mengalami proses demi proses. Seumur hidup saya ada proses, tetapi proses yang saya dulu diabaikan. Sekarang yang saya alami selama ikut emang terintimidasi pertama kali, wah selama saya udah dibaptis, masuk Kristen, diproses dengan orang yang saya kasihi, dengan ini, dengan itu sampai sekarang. Nah, disitulah puji Tuhan, saya masih bisa mengucapkan syukur. Saya masih pertama kali saya emang terintimidasi, ini gimana sih masuk Kristen, selama saya masuk Kristen jadi ini semuanya, sampai saya emang benar sampai dengan pertobatan itu saya dibukakan lagi lewat firman-firman Tuhan. Yang saya tidak tahu apa-apa. Emang dari dulu saya senang ingin tahu firman Tuhan, dapat Alkitab. Itu sampai saya bertanya-tanya, ada punya Alkitab nggak sih? Punya Alkitab. Saya sharing sedikit sebelum waktu saya mendapatkan Alkitab kecil itu dari teman persekutuan doa. Saya sampai buka-buka tiap hari, wow, sip, super. Gimana ya caranya bikin, sampai saya satu persatu itu saya pegang kanan kiri, itu seperti hadiah yang terbesar buat diri saya. Sampai sekarang saya tiap hari itu masih menikmati Alkitab itu, udah sampai hampir sobek. Nah, di dalam tadi yang Ibu bilang tadi harus proses berjalan sampai di masa yang ada ditentukan berjalan di atas air itu. Seperti omongan yang 3 itu, banyak yang masih, ya banyak orang yang masih luka-luka batin yang belum disembuhkan. Nah, itu akan menyampaikan proses itu kepada orang lain. Dan pertobatan itu yang saya ingin tahu, pertobatan itu bagaimana bisa mencapai pertobatan sampai ke finish akhir itu dengan lewat proses-proses yang harus berjalan di atas air. Ya. Mengerti Bu pertanyaan saya? Ya, terima kasih Bu Nasti. Senang berkenalan dengan Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Untuk bertumbuh di dalam setiap proses hidup kita, itu kan tujuannya satu ya, supaya kita merendahkan hati dan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Ya, jadi tujuan proses itu merendahkan hati kita supaya kita tidak hidup dikuasai ego kita, kesombongan kita, dan kita bisa memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus. Karena pada dasarnya kita itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi iblis mau merusak gambar Allah dalam hidup kita. Ya, makanya
salah satu cara untuk kita dapat bertumbuh di dalam iman sehingga kita bisa sampai kepada garis akhir, kita harus ada di dalam sebuah wadah, ya, kejemaatan gereja lokal, ya, yang mengayomi kita, ya, kita harus punya jelas siapa sih bapak ibu rohani saya yang mendidik saya, membangun saya, ya. Nah, itu sangat menentukan. Kenapa? Apalagi sejak kita misalkan mengalami pertobatan di awal, makanan yang masuk ke dalam jiwa kita, pikiran kita itu sangat menentukan. Contoh, kalau anak bayi dikasih makan nasi, ya pasti nggak bisa hidup dia. Anak bayi harus dikasih ASI dulu, ya kan? Bahkan anak bayi itu bisa 2 tahun minum ASI doang, nanti di bulan ke-6 dia baru dikasih makanan tambahan. Ya, tapi anak bayi nggak bisa makanan keras. Nah, contoh baru bertobat dengarnya akhir zaman, ya peta zaman, ya. Nah, itu udah nggak cocok makanannya. Makanya perlu sekali kalau ibu-ibu, saudara semua mau mengalami bagaimana bisa sampai ke garis akhir itu ya, harus ada yang mengembalakan, ya, mengarahkan, mendidik, mentor rohani gitu ya, yang bisa menuntun langkah demi langkah. Jadi jangan Ya, saya terima kasih Bu. ya, Saya ada. puji Terima Tuhan, kasih. harus ada bapak atau ibu rohani ya yang benar-benar mengayomi. Domba itu harus ada di dalam kumpulan, harus ada di dekat gembalanya. Kalau domba itu tersesat, ya bagaimana gitu kan? Jadi kita harus terus ikutin gembala. Ya memang kalau gembala agung kita kan Tuhan Yesus, tapi di dunia ini Tuhan kasih kita otoritas, ya kan? Entah itu pemimpin rohani di gereja lokal atau di komunitas. Pokoknya kita mesti jelas siapa yang membimbing kita. Dari basic iman Kristen itu, dari pertobatan sejati, pertobatan itu ada 2. Pertobatan prinsip waktu kita lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada pertobatan yang kedua, itu metanoia sampai metamorfosa, itu pertobatan pola pikir setiap hari. Kita berubah dari cara kita berpikir, itu Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, jangan kamu menjadi serupa seperti dunia ini. Nah, itu bertobat setiap hari. Jadi bertobat ada 2 ya. Bertobat prinsip waktu kita lahir baru menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja penguasa tunggal dalam hidup kita, itu pertobatan prinsip. Tapi ada pertobatan yang kedua, yaitu metanoia, itu pertobatan setiap hari. Ya, jadi nah itu bertumbuh terus di dalam penggembalaan. Ya, kalau kita bertumbuh sendiri, nyari-nyari sendiri, khotbah sendiri di YouTube semua didengerin, nggak disaring, nggak ngarahin, bingung nanti yang mana yang mau didengar. Oh, si ini ngomong begini, si ini ngomong begini sih. Ya, Anda boleh punya guru banyak, tapi harus punya satu bapak. Ya, jadi ada yang negesin, oh kamu ini, dia paling tahu, namanya bapak kan paling tahu anaknya kan. Kalau semua pembicara ibu dengerin, nah kata si ini begini, ya ibu-ibu juga kalau dengar khotbah kayak misalkan pengalaman rohani seseorang ya jangan di copy paste, belum tentu sama. Tuhan membawa saya kepada satu tingkat level pengalaman kerohanian seperti saya. Ya kan belum tentu ibu-ibu sama seperti saya, walaupun kasus kita sama kan belum tentu sama prosesnya. Tapi orang seringkali, wah kata pendeta A nih, harus begini nih, nanti kita akan ngalamin gini, belum tentu. Ya, apa yang Tuhan ajar ke dia belum tentu sama ke kita. Makanya banyak guru boleh, tapi milikilah mentor rohani, bapak ibu rohani itu yang ibu-ibu mau ikutin siapa, pengembalaannya di mana, itu harus jelas. Itu saran saya. Seperti tanaman ya, kalau baru ditanam udah dicabut, baru ditanam udah dicabut, bagaimana dia mau bertumbuh? Itulah yang dinamakan pengembalaan, itu penting untuk membawa jenjang kerohanian kita. Itu kita punya spiritual journey itu jelas. Dari awal bertobat sampai endingnya kita mau kemana, sampai kita terlibat pelayanan, otoritas kita siapa, yang berjaga-jaga atas jiwa kita setiap hari siapa, yang mendoakan kita tuh siapa. Ya, kalau kita ada masalah kita minta advice-nya, masukannya ke siapa gitu ya, harus jelas dan orang itu sudah teruji. Bukan hanya orang yang ibu kenali atau bapak kenali secara dari luar, oh dia pengkhotbah, dia jago. Kenali nggak pribadinya? Makanya penting sekali kalau di kejematan itu kan kita diayomin. Kita mengenali keluarga hamba Tuhan ini siapa, buah-buah pertobatannya seperti apa. Kalau cuma cari orang yang terkenal banyak, zaman sekarang kan online semua, banyak YouTube-nya, tapi ibu nggak akan mengenali mereka secara pribadi. Beda ya, Sandy Sujak nih saya sekarang lagi bawa firman sama saya hari-hari itu beda. Ibu-ibu hanya tahu saya pendeta Sandy Sujak. Oh, saya diberkati lewat khotbahnya. Tapi kan ibu-ibu semua kan nggak tahu saya hari-hari kan. Ya nggak tahu, cuma tahu dari khotbahnya kan. Yang paling tahu saya siapa kan suami saya, anak saya, pembantu di rumah saya, jemaat yang saya layani, ya anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, mereka yang lebih tahu saya. Itu artinya ya setiap orang itu udah punya tempatnya untuk dia bertumbuh. Ya, jadi jangan, makanya pelayanan konseling itu akan terjadi satu hal yang tidak bisa maksimal ketika tidak ada pelayanan pengembalaan.
Orang ke sana minta konseling, ke sini minta konseling. Di sini jawabannya nggak cocok, cari tempat lain, cari tempat lain, cari tempat lain. Akhirnya dia bingung sendiri. Nggak jelas mana yang dia mau submission-nya ya, mau ikut itu di mana, mau diarahkannya itu di mana. Ya, jadi saran saya lewat pengembalaan ya Ibu Narsi ya. Lewat pengembalaan itu biasanya setiap gereja lokal atau komunitas itu ada spiritual journey yang memang sudah ada jalurnya. Ya, Tuhan pakai gerejanya dalam hal ini pengembalaan dalam setiap jemaat lokal ya, atau di sebuah komunitas yang memang sudah ada spiritual journey-nya yang bisa membawa ibu-ibu kepada pemuritan. Ya, karena semua kita harus menjalankan amanat agung kan ya, pergikanlah jadikanlah semua bangsa muridku, harus dimuridkan dan memuridkan. Ya, bukan hanya sebatas sampai puas diselamatkan, tapi ada misi Tuhan dalam hidup kita. Semoga menjawab ya Ibu Narsi ya. Terima kasih banyak Ibu Santi. Iya. Sama. Baik, terima kasih Bu Sandy. Saya lihat ada raise hand dari Makassar. Saya persilakan Sis Indah untuk bertanya. Iya. Silakan. Saya matikan raise hand dulu. Ya. Thank you, Sis Joyce. Selamat sore menjelang malam, Ibu Sandy. Kami di Makassar. Ya, shalom Bu. Ya, saya tidak bertanya, cuman saya terkesan dengan pertanyaan dan paparan dari Ibu Narsi yang ada di Swiss. Hai Ibu Narsi. Ya, menurut saya dan keselamatan itu adalah anugerah. Jadi bukan karena kita menginginkan atau kita mencintai sesuatu, mencintai Alkitab, atau kita melihat orang berdoa, atau kita melihat komunitas Kristen baik, sehingga kita bergerak untuk pergi, sehingga kita bisa menjadi bagian daripada itu. Itu adalah respon dari Roh Kudus. Tapi keselamatan itu sendiri adalah hal cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada kita. Adalah anugerah, itu dia. Dan Tuhan akan memampukan kita. Jika kita dianugerahkan itu, Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan melalui proses hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Dan salah satu tempat yang paling baik untuk kita datangin untuk bisa bertumbuh bersama-sama adalah gereja setempat atau gereja lokal. Karena di situ Tuhan memang menginginkan kita untuk bersekutu bersama-sama sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama dan hasil dari pertumbuhan kita boleh berbuah. Jadi bukan karena sekarang, karena pandemi itu menurut saya adalah anugerah, pandemi corona ini. Karena kita dipapar oleh firman Tuhan berlebih-lebihan dalam hidup kita. Kita mau 24 jam, kita mau sambil tidur, mau sambil makan, atau mau sambil bebenahi rumah juga kita bisa dengar firman setiap hari. Itu anugerah buat saya. Tetapi apakah kita bisa bertumbuh melalui proses ini? Itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita punya komunitas, kita punya persekutuan untuk bisa sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Tidak usah berpikir bahwa saya harus mendengarkan khotbah Ibu Sandy karena saya jatuh cinta sama Ibu Sandy. Saya saya fans of Ibu Sandy sehingga saya tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang lain atau bersekutu dengan yang lain. Enggak, karena sekecil apapun itu persekutuan yang ada di lokal kita itu membuat kita tumbuh dan saya bersyukur sekali kalau seperti Ibu Narsi yang diberi anugerah sama Tuhan untuk bisa masuk ke dalam komunitas Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang besar. Saya lahir dan dibesarkan dari Kristen, tapi saya baru sadar bahwa saya adalah umat pilihan yang harus bersungguh-sungguh percaya Tuhan. Setelah saya dewasa, saya membuang waktu saya sampai sampai saya kuliah untuk berbuat baik, rajin ke gereja, ada di komunitas, aktivitas sosial gereja saya aktif. Tapi apakah saya percaya sama Tuhan? Apa konsekuensi menjadi umat Kristen dan apa yang harus Tuhan, apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya menjadi pengikutnya, itu saya baru sadar setelah saya tua ini. Tapi itu pun saya mengucap syukur karena ternyata Tuhan memberikan saya waktu untuk bisa berbenah sebelum Tuhan panggil saya gitu loh. Jadi kalau Ibu Narsi bisa dari tidak percaya menjadi percaya, itu satu karunia yang begitu besar.
buat saya. Karena Ibu Narsi yang tidak dibekali oleh orang tuanya firman Tuhan, tapi dikasih oleh Tuhan kepercayaan yang itu adalah anugerah yang sangat tak terhingga. Jadi satu-satunya yang harus terima kasih Ibu. Allah kita, maaf Ibu Indah. Allah kita kalau diberikan, saya tutup sebentar. Allah kita kalau memberikan anugerah, dia tidak akan melepaskan kita. Tetap berlutut Ibu, minta mohon pimpinan dan penyertaannya. Amin. Sorry, Joyce. Terima kasih Thank Sis Indah, you, karena kita running out dengan waktu ya, jadi saya akan berikan, masih ada yang resen satu lagi, saya persilahkan Ibu Vivin, Ibu Diana Wibi, saya persilahkan, setelah itu kita akan tutup, silakan. Maaf tadi Ibu Diana. Kepencet saja, kepencet. Oh sudah, Maaf, saya sudah turunin, ya maaf ya. Oke, baiklah kalau seperti itu ya. Sekarang kita sudah tiba di penghujung waktu. Kita akan tutup. Saya minta kesediaannya dari Ibu Sandy untuk memimpin kita di dalam doa penutup pada hari ini. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Bersyukur buat hari ini semua ya. Tuhan baik, memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa berfellowship semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami boleh diberikan anugerah kekuatan sehingga kami boleh saling berkenalan, berfellowship satu dengan yang lain dari berbagai kota, negara, bangsa Tuhan. 5 berdua ada di dalam komunitas dikasih untuk mengasihi ini Tuhan. Kami percaya biarlah komunitas dikasih untuk mengasihi ini boleh menjadi saluran berkat kasih-Mu. Banyak orang-orang yang boleh dibangun, dikuatkan, bahkan dimenangkan Tuhan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh keselamatan-Mu, dan lewat anak-anak-Mu Tuhan yang setia, yang mau sama-sama membangun Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam wadah komunitas DUM ini Tuhan. Kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa yang tidak terjangkau di luar sana. Mereka boleh diajak untuk bertumbuh dan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini biarlah proses kehidupan yang kami lewati boleh membuat kami menjadi dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan, di mana karakter kami terus dibentuk, diasah, dididik, diarahkan untuk kami juga mau berubah dari tabiat-tabiat, sifat-sifat kami yang buruk, yang tidak baik. Kami boleh semakin Tuhan diubahkan hari lepas hari. Kami percaya Roh Kudus Engkau menuntun kami langkah demi langkah, sehingga kami tidak sesat di jalan, kami tidak, Tuhan, jalan kami tidak berbelak-belok, tapi kami boleh berjalan lurus Tuhan. Kami mudah untuk diluruskan, kami mudah untuk ditegur, kami mudah untuk diperbaiki. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh mau Tuhan memiliki kerelaan hati yang mau dibentuk. Biarlah hari ini rahmat kasih karunia Tuhan itu turun atas setiap kami umat-Mu. Proses pembentukan apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, baik proses rumah tangga, keuangan, kondisi sakit di dalam tubuh hari ini, atau kau mengalami pergumulan dengan pekerjaan, mata pencarianmu, usahamu, mungkin hubungan relasi dengan seseorang yang sedang mengalami pergumulan. Hari ini terima kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagimu, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kau dapat melewati semua proses ini dengan sungguh-sungguh, memiliki kerelaan hati yang mau Tuhan mengalami peremukan. Kau bisa respon dengan benar, kau bisa jaga omonganmu untuk selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata firman Tuhan. Dan setiap Bapak Ibu juga boleh sungguh-sungguh semangat, enjoy di tengah proses, dan bahkan sampai setia di garis akhir itu semua karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Berkati para pengurus DUM Tuhan dan orang-orang yang sudah setia untuk mengembangkan pelayanan-Mu ini, sehingga pelayanan ini boleh semakin berkembang dan menjadi berkat sampai ke kota-kota dan suku-suku bangsa. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami tetap berdoa buat bangsa negara kami, di mana Bapak dan Ibu berada. Berkatilah pemerintah-pemerintah, pengayom otoritas di dalam bangsa dan negara-Mu. Kami berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan ada di lingkungan dan kota kami. Di masa pandemi ini kami boleh melihat penuaian besar terjadi. Orang-orang semakin haus dan lapar akan Tuhan. Tidak terbatas dengan tempat, jarak, dan waktu. Kehadiran-Mu Roh Kudus. Kau hadir Tuhan dalam setiap momen-momen di mana anak-anak-Mu bersekutu dengan-Mu. Hari ini terimalah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, pimpinan dari penyertaan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu semuanya. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas hati dan pikiran-Mu. Dan kemerdekaan sejati, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup-Mu. Kami terima Tuhan sukacita surgawi hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Sandy. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berfoto bersama dan saya akan berikan kepada Sis Elma untuk memberikan informasi yang lainnya atau pengumuman yang lainnya. Silakan Sis Elma. Ya, terima kasih Sis Joyce. Terima kasih Bu Sandy, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang dibukakan lewat Ibu hari ini. Ibu Sandy sudah dibentuk oleh Tuhan dan sekarang memasyurkan nama Tuhan. Kami sangat terberkati lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan Ibu lewati, dibentuk, diremukkan, dan Ibu berespon yang sangat luar biasa yang bisa disaksikan oleh seluruh dunia. Terima kasih banyak Ibu, kami memberkati Ibu, Pak Doni dan anak-anak. Terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Jadi tolong, banyak yang bilang ke saya nggak lihat info Elma. Jadi tolong perhatikan di grup, kami selalu infokan di grup kalau ada seminar seperti ini, supaya nggak harus kami kirimkan pribadi ke Japria. Tolong cek sendiri di grup. Dan ada informasi untuk tanggal 13 November, kita akan ada online love and share. Ini sudah yang keempat, ya, yang keempat. Dan bintang tamu kita, guest speaker kita nanti adalah Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Beliau akan berbagi perjalanan hidup, peremukan-peremukan yang beliau lewati, proses kehidupan seperti yang Ibu Sandy sudah lewati. Beliau akan berbagi untuk menjadi berkat buat kita. Jadi tolong dicatat tanggalnya, tanggal 13 November, jamnya jam 10 sampai jam 12 pagi waktu Eropa. Nanti dicocokkan dengan jam di Indonesia dan di negara yang lain. Selalu kami akan infokan dengan flyer-flyer sebelum acaranya diadakan. Jadi yang sudah tahu akan ada tanggal 13 Love, Live and Share. Sebelum kita tutup, tolong kita bisa foto bareng sama-sama dulu. Kita foto bareng kenang-kenangan. Kita nggak bisa foto langsung, kita bisa foto lewat media. Bisa Sis Narsi mungkin bisa bantu Sis Narsi, Sis Anik ambil foto, saya ambil juga dari sini. Ya, tolong. Supaya kita nanti smile semua ya, buka kamera yang bisa. Ada yang mau buka kameranya? 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih. Kita sudah dikasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bu Sandy. Sandy. Bye Bu Sandy. Bye semuanya. Terima kasih. Thank you. Shalom, dadah. Bye. Ada Charity, ya. Oma Elizabeth. Halo Nak, Charity, buka mic-nya. Bye semuanya. Halo Charity. Bu Ani. Cucu yang mana Masih mau tinggal salam-salaman, kenal-kenalan silakan. Kesia. Ada Sis Kesia. So far. Cynthia lihat sini, foto dulu Cynthia. Ya, foto. Jadi kita ada informasi, ada kaos dum baru kita baru buat. Itu ada model 2 yang baru punya, yang mereka baru, kami belum pakai sekarang. Sis Narsi coba sama Sis Indah dari Makassar, mereka udah pegang kaosnya, kami belum. Kami juga belum. Sis Narsi ke belakang. Ini coba ya. Ada logo love di ada logo love di sebelah kerah kanan. Di belakang ada tulisan kasih tidak pernah gagal. Jadi dengan memakai baju kaos ini kita mendeklarasikan dalam diri kita sendiri kasih tidak pernah gagal. Saya mau mengasihi, dan sekalipun mungkin mengasihi itu lewat proses, tetap orang yang dikasihi masih jahat sama kita,
Tetapi pakai terus baju ini dan kasih itu saya yakini nggak pernah gagal. Jadi kita pakai bajunya nggak cuma asal pakai, ada yang kita imani lewat baju itu kita pakai. Kita deklarasikan kasih yang saya bagi tidak akan pernah gagal. Ya Sis Indah coba yang dari Makassar, model Makassar. Ada 2 model kita hari ini. Coba Sis Indah. Ukuran bajunya agak kecilan loh. Coba Maksud Sis saya Indah. biasanya kita pakai M itu agak longgar, ini agak pas. Ukuran Saya apa Sis Indah Tapi pakai? bagus, Sis. ya, Justru bagus. Aku suka, cuman maksud aku kalau lebih besar dari aku harus ambil L. Aku LD-nya 94. Dan ini pas Oke, banget. next time bisa tahu ukuran apa Ya ya. sudah pas Sis Indah. Jadi diet aja diet. Di belakangnya sudah tulisannya, bagus. Sis Narsi Coba dibalik membelakang Sis. tulisannya Aku mau Sis lihat yang Narsi. belakang. Sis Narsi juga. Lagi? Iya. Oke. Merah putih. Belakangnya Oh Sis iya Narsi iya. juga boleh. Cantik bagus. Jadi tulisannya kasih tidak pernah gagal. Jadi kita sudah punya 3 jenis kaos yang kami pakai ini yang putih. Yang putih ini dengan logo kita, terus di belakang dikasihi untuk mengasihi. Kaos yang kedua itu yang merah dengan lingkaran tulisan dikasih untuk mengasihi. Dan ini yang ketiga dengan kerah ya. Joyce Polo. pakai apa? Kedepannya kita rindu ya? ada nanti mungkin batik dengan logo kita ya, batik dengan logo DUM. Nantilah ke depan Tuhan pasti akan semakin mempercayakan banyak hal kepada kita. Oke ya, mau foto bareng tim dulu sebelum kita tutup. Sini ke Dimas. Ya, jadi silakan, kami sudah selesai. Ibu Kesia, Ibu Sri, Pak Martin Parapak, Ibu Josephina, silahkan tempat, tim yang akan ada berkabar. Terima kasih banyak ya, Tuhan memberkati. Tim tinggal dulu ya, tolong tim masih tinggal. Iya, Opa. Dadah Opa katanya. Opa. Mama Elizabeth. Iya. Mama Elizabeth. Terima kasih, selamat sore. Sehat terus Opa ya. Kalau gitu kita doa bareng sama orang tua kita ya, sama kakek dan yuk, ini orang tua kita doa dari dulu Emma, mengucap syukur bagi sama yang Tuhan. Ya. Jadi ini nanti kita tim foto bareng dulu ya, jangan tutup. Jadi tolong kita akan tutup dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Saya tutup dulu. Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami kembalikan segala pujian, syukur dan hormat atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu selama 2 jam. Engkau berikan kebenaran-kebenaran baru. Hamba berdoa kiranya firman Allah yang hidup dan kuat, yang mujarab, yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu, yang sudah melewati proses peremukan di dalam hidupnya, Ibu Sandy Sujak, itu tidak ada satu pun yang tercuri dari hidup kami, masuk ke dalam hati kami. Roh Kudus akan menolong untuk kami praktekkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami melewati proses peremukan di bagian kami masing-masing pada hari ini. Kami tidak lagi marah-marah, kami tidak lagi protes, tetapi kami akan kuat menghadapi proses kehidupan ini karena kami tahu Tuhan sanggup mengubah dari arang hitam yang kotor, yang jelek, berubah menjadi mutiara yang indah saat kami mau diremukkan oleh Tuhan. Terima kasih hadir, kami percaya bahwa mereka dengan kebutuhan masing-masing. Hamba setiap saudara-saudara yang hadir tadi bersama keluarga mereka. Juga hamba mengucap syukur untuk Ibu Sandy, urapi terus beliau Tuhan, untuk semakin Engkau pakai sebagai mutiara yang indah memancarkan kasih Tuhan dimanapun dia Engkau bawa. Terima kasih untuk tim yang sehati Tuhan, aku mengucap syukur untuk mereka semua, berikan terus hikmat-hikmat kepada setiap tim untuk mengenali fungsi mereka di dalam tubuh Kristus, supaya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, mereka berfungsi sebagaimana Engkau menciptakan mereka, supaya mereka tidak menjadi anggota tubuh yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak melakukan fungsinya, tetapi Engkau bangun mereka Tuhan untuk melihat potensi yang mereka punya, supaya bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lainnya, anggota tubuh Kristus yang lain, berdiri di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dan melakukan
pekerjaan baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing melalui pelayanan DUM ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, oke, terima kasih. Ada yang foto ulang kita, foto bareng lagi satu kali yuk. Foto baru nanti sebentar ya, satu kali cantiknya nih. Si Cynthia bajumu sayang, kasih naik-naik dikit. Siap. Sis Narsi ya, Sis Narsi boleh foto kita. Sis Narsi itu fotografer kita. Sis Sri nggak apa-apa sayang. Sis Sri saya ini munculin aja mukanya Sis Sri. Kalau nggak pakai baju. Oh ya mau pakai bajunya ya pakai aja. Mau pakai baju kaosnya? Maksudnya? Oh pakai baju. Nggak apa-apa sis. Nggak apa-apa sama kok sis. Saya pilih yang merah aja. Iya nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dah. Yesus Bye. memberkati. Bye. Sampai bertemu lagi ya. Dah. Tanggal 13 ya, jangan lupa 13 kita bersiap Ya. lagi melayani. Tuhan berkati. Saya tutup Tuhan ya. berkati.